Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع بالخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul pada acara silaturahmi Badan Wakaf Al-Quran bersama pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan pelatihan baca Al-Quran metode Abiyan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan serta lindungan-Mu. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami dengan Al-Quran. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami generasi yang cinta Al-Quran, yang mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai obat bagi kami di tengah virus yang wabah hari ini. Ya Allah, istajib doa kami. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita berazam untuk umat Allah yang memberikan,
Hari ini kita bawa 20.000. 20.000 ini 10.000 kita bawa untuk Riau dan sekitarnya, termasuk Inku ini. Yang 10.000 kita sudah kirim ke Kepulauan Meranti, Pak Sekda. Alhamdulillah tadi pagi, hari ini mungkin bongkar. Tadi pagi sudah sampai, hari ini bongkar muat di pelabuhan. Jadi harapan kami setelah kami pulang dari sini ke Jawa, dokumentasi kita buat, semangat umat untuk berwakaf, terutama Al-Quran untuk di Provinsi Riau ini jadi lebih semangat dan semarak. Karena umat ini sangat membutuhkan Al-Quran. Sementara di sisi lain kita sadar betul bahwa bagaimana mengetuk hati umat untuk ikut berpartisipasi, tentu dengan cara melakukan action yang baik. Kita lakukan permulaan ini. Yang kedua, kita tumbuhkan ke mereka bahwa yang kita lakukan itu benar adanya dan terpercaya. Jadi sampai di Inhu ketemulah Pak Henry, ketemu Pak Sekda, tapi tidak maju Pak ya, belum berani maju dia. Nah begitu. Jadi harapan kami pulang nanti ke Jawa, kita bisa sampaikan ke seluruh masyarakat bahwa kita sudah sampaikan 20.000. Mudah-mudahan tidak terlalu lama yang 80.000 bisa kita lakukan. Nanti kita atur lagi kemana baginya. Kalau dirasakan Indu masih kurang, insya Allah kita akan tambah. Tapi nanti yang atur Pak Ustadz Ihsan, karena Ustadz Ihsan dia koordinator kita di BWA di Riau. Beliaulah yang atur mau kemana. Yang kedua, selain Al-Quran, kami juga insya Allah akan menyampaikan metode baca Quran. Kami sadar betul bahwa metode baca Quran banyak yang sudah memiliki. Hanya saja ada unik yang kita bawa kali ini, metode Abyan. Metode Abyan ini insya Allah mengajarkan cara cepat baca Quran dalam waktu 2 jam kayak Pak Sekda. Dalam waktu 2 jam orang yang tidak bisa baca Quran insya Allah langsung bisa baca. Nah harapan kami pada kelas siang ini ada yang tidak bisa sama sekali Pak Sekda. Jadi pesertanya harapan kita ada yang tidak bisa sama sekali, sehingga kita bisa ukur apakah betul dalam waktu 2 jam orang tersebut, bapak atau ibu itu betul-betul sudah bisa. Jadi sayang sekali kalau tidak ada pasiennya. Ada ya? Pak Ferry sudah siap. Jadi kalau itu bisa terwujud, terus semua bisa terukur. Yang kedua, nanti harapan kami selain ada pasien yang tidak bisa sama sekali, ada teman-teman, saya yakin banyak ustazah di sini yang memang sehari-harinya sudah menjadi guru, akan dapat ide baru bagaimana membuat orang itu jadi cepat untuk belajar sehingga bertumbuh terus. Kami berharap bahwa inisiasi yang kita lakukan ini memberi semangat untuk kita maju bersama-sama. BWA, Badan Wakaf Al-Quran ini, kita sudah berkeliling menyampaikan Al-Quran dari Aceh sampai ke Papua Barat. Yang belum Papua yang di sana, Jayapura belum. Tapi seluruh kepulauan besar di Indonesia sudah sampai. Di mana ya? Papua Barat, Maluku Utara sudah. Di Maluku Utara kami ketemu dengan suku Tugotil. Suku Tugotil itu mungkin macam suku terasing di sini mungkin ya, yang di daerah Riau ini, di Talang ya. Nah, di Talang Nama mungkin, insya Allah besok Pak Ferry mau janji aja kita akan datang ke Talang Nama, kita lihat. Insya Allah kita akan lihat, mudah-mudahan ada inspirasi karena kami keliling Indonesia ini, harapan kami ketika datang ke sebuah daerah kita bisa memberi inspirasi untuk masyarakat. Nah,
Adapun keunikan-keunikan di daerah itu kita inspirasikan pula ke saudara-saudara lain di seluruh Indonesia. Seperti perkembangan TPA TPQ misalnya, saya memberi sedikit gambaran ketika kami ketemu teman-teman di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar, itu luar biasa mereka. Mereka membuat 169 TPQ yang di bawahnya Pemda. Jadi kapalahnya dibayarkan oleh Pemda. Jadi ada ujroh yang diberikan kepada pengajar-pengajar itu. Yang dahsyat apa? Yang dahsyat, mereka sudah mampu membuat wisuda tahunan, wisuda akbar santri-santri itu. Targetnya minimal setahun itu 1 juz. Jadi juz 30 lah minimal. Tapi yang dahsyat, mereka bisa lakukan 8.000 orang Pak Sekda setahun. Jadi 3 tahun ini mereka sudah berhasil 24.000 orang. Itu buat santri. Buat pengajaran gimana? Buat pengajar ya tentu saja pengajar juga harus banyak melakukan terobosan metode sehingga mereka dapat peningkatan. Implikasinya untuk masyarakat sana setelah 3 tahun berjalan yang mereka lakukan, Tanah Datar bisa merebut juara umum MTQ provinsi mengalahkan Padang. Padahal selama ini kota Padang itu 30 tahun lebih jadi juara umum terus. Dalam waktu 3 tahun pialanya digeser ke Tanah Datar. Buat kami ini sebuah cerita yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan teman-teman di sini bisa membuat terobosan-terobosan baru, karena umat memang butuh. Apalagi kita tahu anak-anak remaja kalau kurang pandai mendekati mereka akan jauh dari agama, dan ini bahaya buat kita semua. Kalau di Kabupaten Indragiri Hulu ini hampir setiap tahun selama kepemimpinan Pak Yopi ini 10 tahun, setiap tahun kita melaksanakan wisuda PDTA di halaman kantor Bupati ini. Terakhir pada tahun 2019 kita sudah mewisuda lebih kurang 7.500 santri, dan pada saat itu kita juga meminta kepada rekor muri agar dicatat dalam rekor muri. Namun pada waktu itu disampaikan oleh rekor muri ada di suatu daerah yang masih tinggi dari Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga pada itu kita kalah, dan insya Allah Pak, tahun 2020 ini kalau memang dibolehkan wisuda PDTA itu kita akan laksanakan, dan mudah-mudahan kita akan urus rekor muri bahwa kita pernah melaksanakan wisuda PDTA untuk santri-santri kita sebanyak lebih kurang 87.000 selama kepemimpinan Bapak Haji Yopi Arianto Sarjana Ekonomi dan wakilnya Bapak Haji Garijal SE MSI. Mudah-mudahan, dan ini harus kita dukung bersama. Apalagi siang ini akan ada pelatihan ya Pak ya. Dapat saya sampaikan juga Pak bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu ini khusus untuk OPD kita sudah melaksanakan pengajian setiap hari Jumat. Hari Jumat itu kalau dulu semua OPD hadir di masjid Pemda ini, tetapi hasil evaluasi kita dari 30 OPD hanya beberapa orang. Kita dengan ada COVID kita bagi hanya 6 OPD. Tetapi juga pun itu belum maksimal. Saya tengok terakhir saya komunikasi dengan Ibu Fitri. Ada Bu Fitri di sini? Tidak ada. Ada Bu Fitri yang juga dia mengasuh beberapa kawan-kawan untuk mengaji Al-Quran ini. Saya berkomunikasi bagaimana Bu Fit, kalau seandainya anggaran untuk ustadz pada hari Jumat itu tidak ceramah umum. Kalau ceramah umum, suatu saat kita akan masuk surga, suatu saat kita masuk neraka, apa yang harus dikerjakan begini, harus ini, itu ceramah umum. Bagaimana kalau kita tingkat dengan ketuk hati daripada penceramah itu kepada audien? Beliau setuju. Siap Pak, saya akan mencari Al-Ustadz
yang akan saya datangkan dari daerah bukan daerah sini, tetapi akan bisa berkomunikasi dalam hal-hal agama, terutama agama Islam ini. Jumat kemarin kita udah kita coba Jumat, mudah-mudahan akan berlanjut Jumat-Jumat berikutnya. Jadi khususnya bukan ceramah umum lagi kita pada hari Jumat, tetapi sudah agak lebih menjurus kepada pendekatan kita kepada Sang Pencipta